Breaking 6 proyek hilirisasi di 13 lokasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional untuk memperkuat sektor real dan meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri. Bapak dan Ibu, peresmian ini sekaligus menandai dimulainya implementasi proyek-proyek prioritas hilirisasi fase pertama yang terintegrasi lintas sektor energi, pangan, serta mineral dan logam sebagai fondasi penguatan struktur industri nasional. Kami informasikan Bapak dan Ibu bahwa acara ini dapat disaksikan secara live di YouTube channel. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara kita sebelum memasuki sesi laporan dari masing-masing proyek, marilah kita saksikan bersama tayangan video tentang proyek hilirisasi yang akan diresmikan hari ini. Untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komunitas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komunitas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu untuk proyek hilirisasi yang akan diresmikan hari ini. Hadirin sekalian, kini kita akan mendengarkan pemaparan secara langsung dari lokasi proyek hilirisasi yang akan diresmikan pada hari ini. Dan untuk yang pertama yaitu laporan fasilitas pengelolaan dan pemurnian bauksit, alumina, aluminium, dan saat ini kita telah terhubung ke Mempawah, Kalimantan Barat kepada Bapak Maruf Syamsuddin selaku Direktur Utama Mind ID di lokasi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara, Bapak Rosan Ruslani. Yang saya hormati CEO BPI Danantara dan CEO Danantara Asset Management, Bapak Doni Oskaria. CIO BPI Danantara, Bapak Pandu Patria Syahrir, CTO BPI Danantara, Bapak Insinyur Sigit Puji Santoso,
anggota DPR RI Komisi 12 Dapil Kalimantan Barat, Bapak Gulam Muhammad Syarul, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, Pangdam 12 Tanjung Pura atau yang mewakili, Kapolda Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Rudi Maharani Harahap, Bupati Kabupaten Mempawah, Ibu Dr. Haja Erlina, Bupati Kabupaten Landak atau yang mewakili, jajaran direksi dan Dewan Komisaris dari MenID, PT Antam, PT Bukit Asam, PT Inalum, dan PT Borneo Alumina Indonesia, jajaran direksi BUMN. Kami laporkan juga Bapak bahwa para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan akademisi, yaitu ada Raja Mempawah ke-14, Pangeran Fatih Muhammad Hakim, Dewan Adat Dayak Kabupaten Mempawah, Camat Sui Kunyit, Camat Toho, Tumenggung Bangkam, Kepala Desa Bukit Batu, Kepala Desa Terep, Kepala Desa Bundung Laut, Kepala Desa Kunyit Laut, tokoh agama, Bapak Pendeta Nurdin, tokoh agama Ustadz Jiri, Kepala Dusun Kembang Lada, Kepala Dusun Serai Wangi, serta seluruh bapak-bapak hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama perkenankan saya beserta seluruh jajaran direksi MenID dan grup MenID untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang berkelanjutan dari BBI Danantara, PT Danantara Asset Management, Forkominda Provinsi Kalimantan Barat, Forkominda Kabupaten Mempawah, Forkominda Kabupaten Landak, kementerian dan lembaga terkait serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama mendorong terwujudnya proyek strategis ini. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat untuk menghadiri dan menyaksikan acara groundbreaking proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi alumina, kemudian aluminium. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk melaksanakan groundbreaking, melainkan sebagai momentum untuk menegaskan arah besar pembangunan nasional. Bahwa Indonesia memilih untuk berdiri sebagai bangsa yang berdaulat, tidak lagi hanya sebagai negara pengekspor bahan mentah semata, tetapi sebagai produsen bernilai tambah tinggi melalui program hilirisasi. Bapak Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara dan hadirin yang saya hormati. PT Indonesia Asaha Aluminium bersama-sama dengan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, yang ketiganya merupakan anggota dari MenID sebagai holding BUMN industri pertambangan, akan segera memulai program hilirisasi melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian Bukit Asam, aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Program hilirisasi ini bukanlah kebijakan reaktif, melainkan strategi fundamental
pembangunan industri untuk memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja. Sejalan dengan komitmen Bapak Presiden, MindID hadir sebagai instrumen negara yang terus berjuang dalam mewujudkan Astacita, khususnya pada poin kelima Astacita, yakni melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi dan mewujudkan nilai tambah yang berlipat ganda di dalam negeri. Dalam konteks tersebut, aluminium adalah material strategis abad ke-21 yang memiliki peran penting dalam sektor transportasi, energi terbarukan, konstruksi, industri pertahanan, dan teknologi hijau. Tanpa adanya hilirisasi aluminium, Indonesia akan terus berada pada posisi sebagai pasar, bukan sebagai produsen. Melalui program hilirisasi ini, kita memastikan bahwa boksit yang ditambang di dalam negeri, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini, diproses, kemudian dimurnikan, dan diubah menjadi produk bernilai tinggi di Indonesia. Groundbreaking di Mempawah, Kalimantan Barat pada hari ini akan menandai terciptanya rantai industri yang utuh untuk industri aluminium di Indonesia. Fasilitas yang kita bangun saat ini bukan hanya fasilitas produksi semata, tetapi sebagai ekosistem industri aluminium nasional yang terintegrasi, mencakup pasokan bahan baku, energi, infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana diketahui, Inalum saat ini mengoperasikan smelter aluminium di Kuala Tanjung, Sumatera Utara dengan kapasitas produksi sebesar 275.000 ton per tahun. Ke depan, kapasitas ini akan ditingkatkan hingga mencapai 900.000 ton per tahun. Melalui pembangunan smelter aluminium kedua berkapasitas 600.000 ton per tahun, yang seluruhnya produksinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan aluminium domestik. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan industri aluminium terpadu yang diperkuat dengan pembangunan smelter grade alumina refinery fase kedua oleh Inalum dan Antam melalui PT Borneo Alumina Indonesia di lokasi yang sama dengan smelter grade alumina refinery fase ke-1 yang memiliki kapasitas produksi alumina sebesar 1 juta ton per tahun. Sehingga kapasitas produksi alumina domestik akan meningkat menjadi 2 juta ton per tahun. Dengan penyerapan biji boksit sebesar 6 juta ton per tahun yang dipasok dari seluruh area izin usaha pertambangan yang dikuasai oleh PT Antam di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak. Sedangkan untuk pasokan listrik untuk smelter alumina kedua akan diperoleh dari PT Bukit Asam Tbk yang merupakan juga anggota holding dari MindID. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengolahan dan peleburan aluminium terpadu merupakan bagian dari program strategis nasional yang memiliki total nilai investasi sebesar 104,55 triliun rupiah atau setara dengan 6,23 miliar US dollar. Dan berperan strategis dalam memperkuat ketahanan pasokan bahan baku industri aluminium, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasokan global aluminium. Dampak ekonomi dari proyek ini dapat menimbulkan multiplier effect bersifat jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan output ekonomi domestik secara signifikan
di mana diperkirakan akan terdapat peningkatan produk domestik bruto sekitar 71,8 triliun rupiah per tahun. Selanjutnya proyek ini juga berpotensi dapat memperkuat penerimaan negara sekitar 6,6 triliun rupiah per tahun dan berpotensi menyerap sekitar 65.000 tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari tahap konstruksi hingga operasional dan sektor pendukung. Selanjutnya kami menyampaikan apresiasi kepada BPI Danantara yang berperan strategis sebagai penopang pembiayaan jangka panjang nasional. Dengan struktur pendanaan yang kuat dan berkelanjutan, kita memastikan bahwa proyek hilirisasi ini memiliki ketahanan finansial, berjalan sesuai dengan rencana untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, dan mampu bersaing serta tumbuh mengikuti dinamika pasar global. Hadirin yang saya hormati, proyek yang dilaksanakan oleh Grup Main ID ini tidak hanya membangun kapasitas produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang kokoh dan berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi dari boksit hingga aluminium mampu menghasilkan nilai tambah lebih dari 70 kali lipat. Ke depan, nilai tambah ini masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan produk hilir lanjutan seperti komponen untuk otomotif, aluminium ekstrusi untuk konstruksi, sheet dan flat aluminium serta aplikasi pada industri pertahanan dan aviasi. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan atas dukungan pemerintah, para pemangku kepentingan, mitra dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan proyek strategis ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberkahi apa yang kita laksanakan dan rencanakan, serta semoga program hilirisasi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.